Halo sahabat Eben TV di mana saja Anda berada. Saya harap ketika Anda menonton video ini, Anda dalam keadaan sehat, selalu diberkati Tuhan dan merasakan damai sejahtera. Akhir-akhir ini muncul banyak pengajaran-pengajaran yang meresahkan masyarakat, bahkan mengguncang iman-iman Kristen. Dan ini memang sudah ada dalam nubuatan. Di dalam Alkitab, dalam Wahyu dia bilang, pada hari-hari terakhir akan muncul nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Dan juga Timotius juga bilang, akan ada guru-guru palsu. Dan hari-hari itu banyak orang yang akan mengalihkan pikiran kepada dongeng-dongeng, tahyul-tahyul nenek moyang. Akhir-akhir ini jagat maya dihebohkan dengan seorang perempuan TKW asal Sumba Tengah. Namanya Heldi, biasa disapa Minister Heldi, atau beta punya lidah ini tidak cocok untuk bilang minister. Jadi cocoknya saya bilang Ministres Heldi. Yang mengatakan bahwa dia adalah seorang perantara. Tapi orang Kristen harus tahu, kita punya perantara cuma satu, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib, tergantung di antara langit dan bumi. Bumi tolak, langit ditolak, maka dia bergantung antara dua sisi. Untuk apa? Mempersatukan hubungan manusia yang putus dengan Sang Pencipta. Waktu Adam dan Hawa sudah kasih putus kita punya hubungan, maka Tuhan Allah mengutus seorang menjadi perantara antara bumi dan surga, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada perantara lain selain Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini sesat dan ajarannya itu tidak boleh dipercaya, maka minister atau ministres Heldi mengatakan bahwa dia menjadi perantara. Itu saya rasa pengajaran dari guru mana tolong diperbaiki ulang. Harus bertobat, kalau tidak berobat karena lagi sakit jiwa. Yang kedua, menjual minyak suci. Dia mengatakan bahwa di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14. Barang siapa yang sakit hendaklah ia berdoa dengan minyak lalu mengoleskannya. Tapi dia lupa di dalam ayat 16 dia bilang begini, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Artinya bahwa Tuhan Allah bisa memakai apa saja, tidak perlu harus pakai minyak. Saya masih lucu kalau zaman sekarang orang masih pakai minyak kiri kanan. Mau minyak pakai minyak suci ke, minyak cuci dengan air sabun ke, air suci ke, air mineral ke, air sumur ke. Itu cuma wadah. Yang lebih dahsyat adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa terhalang oleh ruang dan waktu, oleh benda apapun. Jadi hari ini Anda menjual sesuatu atas nama perintah Tuhan. Saya mau tanya, sejak kapan Tuhan perintah lu? Jangan sampai seperti di dalam Yeskiel. Para nabi-nabi Baal itu Tuhan mengatakan bahwa mereka bernubuat, tetap mereka mengatakan mereka melihat, tapi mereka tidak melihat. Itu penyesat. Akhirnya apa? Binasa. Hati-hati dengan firman Tuhan, Heldi. Yang ketiga, dia mengatakan berdoa bahwa ketika dia berdoa tangannya berubah menjadi darah. Dia mau cuplikan dari Yesus ketika waktu berdoa di Taman Getsemani. Peluk-peluk keringat itu berubah menjadi darah. Karena apa? Waktu itu memang terlalu berat untuk dia pikul beban dosa manusia. Maka dia bergumul sampai berdoa dan peluhnya berubah menjadi darah. Nah sekarang lu berdoa apa? Lu siapa? Jangan sampai lu pakai air kesumba lalu menipu orang bahwa itu darah Kristus. Gila berat. Akhirnya membuat orang biore, bikin orang repot. Orang repot. Dan lu punya ajaran seperti ini.
Yang ketiga, lu menantang semua hamba Tuhan di Nusa Tenggara Timur, terutama semua pendeta untuk membuat mujizat ketika lu pulang. Saya mau tanya, sejak kapan manusia bisa bikin mujizat? Mujizat itu milik Tuhan dan manusia hanya memiliki. Ingat, mujizat yang paling nyata ketika lu bangun pagi, lu punya napas hidup masih ada. Itu mujizat yang paling nyata. Mujizat tidak perlu orang mati bangkit. Mujizat tidak perlu orang sekarat ketika kita doa, dia pulih. Itu waktu Tuhan, atas izin Tuhan. Hamba Tuhan itu selang yang mampu menyalurkan air surgawi kepada manusia itu. Ingat baik-baik. Hamba Tuhan hanya mendoakan. Keadaan orang itu seterusnya tergantung antara orang itu dengan Tuhan. Maka ketika waktu Yesus menyembuhkan Bartimeus di persimpangan Jericho, Yesus bilang begini, imanmu telah menyelamatkanmu. Yesus sudah pernah bilang, saya telah membuat mujizat dan Anda sembuh. Tidak ada. Imanmu yang menyelamatkan. Orang-orang pengajaran seperti ini, Anda begini harus bertobat. Karena barang siapa yang meremehkan firman Tuhan, ingat dalam Amsal pasal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman Tuhan akan binasa. Hati-hati, Heldi. Karena itu jangan menyesatkan orang. Dalam Matius bilang begini, barang siapa menyesatkan salah satu orang dari anak kecil ini, lebih baik diikat batu kilangan pada lehernya dan ditenggelamkan dalam laut. Itu Tuhan Yesus sudah terlalu murka. Seperti pengajaran seperti Anda begini. Karena itu harus bertobat. Karena lu sudah bertobat, maka lu sakit jiwa. Jangan sampai murka Tuhan datang baru menyesal. Anda menjual minyak atas nama Tuhan, minyak suci. Ketika Anda mendoakan harus bayar 500.000. Saya mau bilang, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang 38 tahun terbaring lumpuh di kolam Siloam. Dia minta sesuatu? Tidak. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Hanya satu saja yang balik mengucap syukur. Dia ada minta uang? Tidak. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus 4 hari dari mati. Dia ada minta uang dari Maria dan Marta? Tidak. Kalau ini saya yakin, Heldi yang bikin begini, maka minta uang sekitar 1 karung atau 5 miliar. Tuhan Yesus tidak pernah meminta. Alkitab dalam Matius 10 ayat 13, kamu diberi dengan cuma-cuma, maka itu berilah dengan cuma-cuma. Jangan minta uang kiri kanan atas nama Tuhan. Dan jangan menjual Tuhan untuk kepentingan pribadimu. Tuhan paling murka. Ingat, mau jadi hamba Tuhan, yang pertama harus korbankan waktu, yang kedua harus korbankan uang. Karena hukum kerajaan surga lebih baik memberi daripada menerima. Hukum kerajaan dunia berdikit-dikit menjadi bukit. Alkitab kita mengajarkan, orang yang memberikan tidak pernah kekurangan, dan orang yang kikir malah bertambah kekurangan. Karena itu kesombongan Anda itu sudah masuk dalam Galatia 5 ayat 19. Saya baca, Anda dengar. Supaya Anda jangan salah menyesatkan orang. Galatia 5 ayat 19, dia bilang begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan yang lu bikin ke seseorang. Perselisihan, kepentingan diri sendiri. Ingat baik-baik. Hawa nafsu, roh pemecah seperti yang sekarang kamu lakukan. Saya pesan saja, belajarlah dan bergurulah pada guru yang benar. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Singapura, pergi ke Bindok. Di situ ada seorang pendeta bernama Wilfred Lim
yang sudah melayani internasional tanpa meminta apa-apa, mengorbankan segala sesuatu untuk kemuliaan. Kalau butuh pengajaran, pergi ke gereja Bindo yang ada di Korea. Nah Hyun Suk ada Suster Susan Hetin ada, Amerika Pastor Benihin ada. Jika Anda mau bertemu itu pengajaran yang benar. Tapi lebih bagus lagi, Anda baca firman Tuhan ini berulang-ulang setiap hari. Karena ini tidak perlu Anda bayar, Anda habiskan uang. Sebab ini Tuhan punya omongan. Bagaimana kamu mau mendengarkan Tuhan punya omong sementara pamalas baca Alkitab dan dengar pengajaran yang sesat? Untuk pengikut-pengikut Heldi, saya sarankan lebih bagus banyak baca Alkitab. Karena Alkitab bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab dunia mampu bertanya, Alkitab bisa menjawab. Tetapi Alkitab bertanya, dunia tidak bisa menjawab. Kehidupan manusia hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Sebab dari sinilah akan menentukan kehidupan setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.